Tapi kan banyak juga tuh dia pakai baju Melayu, cuman dirombak-rombak kan, maksud dirombak-rombak tuh Ya, bajunya aja Melayu, celananya jeans. bisa Atau divariasi gitu ya. sebaliknya gitu. Nah itu kan ada perubahan bukan perubahan kebudayaan, perubahan culture secara nggak langsung di umur-umur kayak Bang Rio Ya, ini kan. Itu gimana Bang Rio ngelihatnya tuh? sebenarnya Semakin bagus atau semakin jelek sebenarnya? harusnya kayak gitu ya memberikan dampak positif pastinya ya. Karena memang biar anak-anak muda seumuran kita ini lebih akrab dengan baju budaya kita sendiri, baju adat kita sendiri gitu. Entah itu mau di-combine dengan apa namanya, sarung-sarung atau tenun-tenun yang lain, misal kain-kain songket yang lain. Tapi selama itu masih ada ciri khas apa namanya, elemen-elemen atau ambience Melayunya, nah itu masih oke sih menurut saya dan itu berdampak positif. Seenggaknya anak-anak muda itu tahu kalau, oh ini nih khasnya Melayu gitu. Assalamualaikum saudara. Nggak bisa nih sebenarnya gue pakai saya nih. Cuman nggak apa-apa, hari ini gue akan nanya host Melayu TV nih. Dia ini biasanya suka wawancara orang, tapi hari ini gue wawancara karena nggak dapat narasumber dia. Siapakah dia? Ria Imamul Fikri. Selamat datang. Yo, selamat datang abangku. Kok aku yang selamat datang ya ke kau ya? Selamat datang saudara. Waalaikumsalam kawan. Gimana kabar kawan? Gimana kabar? Sehat? Sehat lah, alhamdulillah. Gimana abang? Sehat. Sebenarnya ini agak lain nih bang. Biasa aku nanya orang, hari ini aku pula yang ditanya. Nah, kau ditanya ada Pak Sanarsum. Luar biasa. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama dari gue nih untuk podcast hari ini nih. Karena udah ini nih, proyeksi nih 2025 kan. Matilah kita. Oke, ya kan? Rio. Apa arti Melayu bagi hidupmu? Melayu, Itu pertanyaan pertama gue. Apa arti Melayu bagi hidupmu? itu mungkin akan saya tanyakan juga itu nanti ke abang Wibowo kita. Jawab dulu. Oke. Arti Melayu ya. Melayu itu karena saya ini bang besar itu dari orang tua yang dua-duanya Melayu, nggak ada campuran. Biasanya ada yang Jawa Melayu atau apa Melayu gitu. Kalau saya tuh Melayu itu tulen. Kalau arti Melayu bagi saya sendiri itu ya semuanya hidup. Hidup saya itu Melayu. Dari bernapas, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Melayu. Entah itu Melayu ataupun Melayu TV. Mantap. Coba lihat bajunya lah. Coba lihat baju lo. Munculkan lo bajunya. Ini udah takkan Melayu hilang di bumi. Ya kan kawan-kawan. Karena memang Melayu itu gak akan hilang di bumi. Menurut saya. Oh jadi orang tua dua-duanya Melayu. Orang tua dua-duanya Melayu. Tulen. Biasanya ada entah abang juga mungkin campuran ya Melayu ya atau gimana? Campuran. Saya kan? campuran. 50-50. Kalau saya kan 100%. Tapi masih sering pakai bahasa Melayu gak sih? Kalau di Jakarta jarang ya. Karena memang kalau saya itu kalau di Jakarta itu lebih ke bahasa Medan, entah itu Melayu Medan atau Medan itu sendiri, saya nggak ngerti. Intinya bahasa Medan tuh lebih logat-logatnya itu lebih kerasa gitu dibanding logat Melayunya karena memang circle saya, pergaulan saya itu dari zaman kuliah itu sama-sama anak Medan, anak Melayu Medan sih. Beberapa ada yang Batak juga. Oh gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Kecuali kalau ketemu orang-orang Melayu Pontianak ya khususnya, entah atau Melayu Riau gitu yang masih nyambung, nah itu kadang pakai bahasa Melayu. Cuman selebihnya pakai bahasa Indonesia aja sih. Oh tapi kalau ngerantau pakai bahasa biasa nggak Melayu. Ya. Tapi kalau balik kampung pakai bahasa Melayu. Kalau balik kampung bahasa Melayu. Cuman kadang bang, kalau kita balik kampung terus kita pakai bahasa Indonesia di antara orang Melayu, itu pasti kita dibilang sok-sokan lah. Kau di Pontianak ini nggak ada Monas gitu. Ya itu biasa lah kalau di tongkrongan ya, sekedar gurauan segala macam candaan. Cuman ya gimana ya, kalau kadang kan kalau kita udah terbiasa bahasa Indonesia terus balik ke kampung itu pasti ada aja gitu keceplosan bahasa Indonesianya. Nah itu akan jadi bahan candaan di tongkrongan. Host Melayu TV ini dari Melayu mana sih daerahnya? Saya dari Melayu Pontianak. Ya, daerah Kalbar. Karena memang Kalbar itu nggak semuanya Melayu, karena memang lebih banyak Dayak. Melayu itu di daerah pesisir saja. Pontianak, Mempawah, Sambas. Nah itu banyak Melayunya. Cuma kalau daerah-daerah hulu atau daerah bukit itu kayak Landa, Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau, nah itu udah Dayak tuh. Mayoritas di sana apa sih sukunya di Kalbar itu? Kalau di Kalbar, berdasarkan Google ya terakhir kali saya search itu, kayaknya Dayak tuh lebih mayoritas. Karena mereka memang daerah pemukiman mereka itu lebih luas, daerah hulu nyebutnya itu. Mulai dari Sanggau, Melawi, Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang ke atas, Bengkayang, Landa, nah itu tuh Melayu tuh, Dayak tuh sorry. Kalau bagian pesisirnya
Itu baru. Jadi di daerah kayak Kepulauan Riau sama Riau, karena saya orang Kepulauan Riau ya. Ya. Tiap hari Jumat tuh kita pakai baju kurung nih. Kalau sekolah. Wajib berarti. Wajib. Itu wajib untuk anak sekolahan. Wajib juga untuk para pegawai ASN. Oke. Jadi Kepri dan Riau, setahu saya Kepri dan Riau tiap hari Jumat. Itu yang membuat kelestarian budaya Melayu di 2 daerah provinsi tadi itu terasa terjaga. Karena ada 2 agenda tadi gitu. Kalau Melayu di daerah lain tuh gimana? Kalau untuk baju ya, itu nggak ada tuh kalau buat baju tuh. Atau apalagi seragam yang khusus di hari tertentu gitu ya. Paling kalau ada peringatan-peringatan hari besar, nah itu baru tuh kayak ASN ya atau anak-anak sekolah ya itu acara ulang tahun gitu. Kayak misal kalau di tempat saya itu ya di Mempawah Pontianak itu ada agenda robo-robo. Nah pada saat robo-robo itu, nah baru tuh pakai baju apa namanya adat Melayu, baju kurung, baju apa namanya telok belanga. Nah itu baru. Cuman kalau yang satu hari anak sekolah pakai baju Melayu gitu, pakai baju kurung atau baju telok belanga, itu nggak ada. Di daerah Kalbar belum ada. Belum ada, karena memang nggak tahu ya. Kalau itu diterapkan semua di mayoritas yang Dayak itu di Kalimantan Barat khususnya, itu kayaknya kurang ini sih, kurang adil juga gitu. Kalau misal di Kalbar khususnya ya. Berarti penggunaan baju telok belanga, baju kurang itu hanya digunakan di hari-hari besar. Ya di hari-hari besar, hari-hari event-event tertentu lah. Entah hari ulang tahun Kota Pontianak, hari ulang tahun Kota Mempawah, hari ulang tahun kota-kota lainnya yang base-nya Melayu. Atau ada agenda-agenda kayak robo-robo tadi, agenda-agenda kebudayaan, nah itu baru. Tapi kayak orang Sumuran Bang Rio nih, atau teman-teman yang lain ya, yang tinggal di Semenanjung, Sumatera, Kalimantan yang masih ada irisan Melayu. Senang gak sih pakai baju? Saya pribadi senang. Walaupun kadang kelihatan aneh ya. Kadang kayak merasa lebih ganteng dibanding model Malaysia ini kan. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang baju Melayu itu elegan loh sebenarnya. Iya gak sih? Dia tuh kayak simple tapi keren gitu. Apalagi kalian tahu baju Melayu? Ya baju-baju telok belanga. Oh enggak, vibes Malaysia gitu. Iya, kayak dia tuh kayak elegan aja itu, nggak banyak pernak-perniknya. Tuh dari saya sebagai orang Melayu ya, mungkin ya kalau dia suku Jawa atau suku Sunda ya baju kebesaran mereka dong gitu. Cuman kalau saya ini kan mengutamakan simple dan elegan gitu. Nggak yang ada inilah, ada apa di ini ya. Tapi suka. Cuman ya itu agak aneh kalau kita pakai di keseharian. Misal mau pergi ke Indomaret atau mau ke Alfamart atau nongkrong gitu, pakai baju adat Melayu telok belanga, itu kan aneh gitu. Sebenarnya nggak aneh ya, cuma orang bakal ngelihatnya tuh kita jadi pusat perhatian gitu loh Bang. Jadi lu jalan kopi tiba-tiba pakai baju telok belanga, pakai peci atau pakai tanjak gitu kan. Ya itu pasti lu dilihat orang dong. Ini orang syuting film atau apaan gitu. Oke, tapi kan banyak juga tuh dia pakai baju Melayu, cuman dirombak-rombak kan, maksud dirombak-rombak tuh bajunya aja Melayu, celananya jeans. Bisa divariasi gitu atau sebaliknya gitu. Nah itu kan ada perubahan perubahan culture secara nggak langsung di umur-umur kayak Bang Rio ini kan. Itu gimana Bang Rio ngelihatnya tuh? Sebenarnya semakin bagus atau semakin jelek sebenarnya? Harusnya kayak gitu ya memberikan dampak positif pastinya ya, karena memang biar anak-anak muda seumuran kita ini lebih akrab dengan baju budaya kita sendiri, baju adat kita sendiri gitu. Entah itu mau dicombine dengan apa namanya sarung-sarung atau tenun-tenun yang lain, misal kain-kain songket yang lain. Tapi selama itu masih ada ciri khas apa namanya elemen-elemen atau ambience Melayunya, itu masih oke sih menurut saya. Dan itu berdampak positif, seenggaknya anak-anak muda itu tahu kalau oh ini nih khasnya Melayu gitu. Oh ini khasnya Melayu. Entah biasa kan juga ada saya kenalan itu Bang Satria anak Melayu, dia orang Kepri Anambas. Dia itu petinju. Jadi setiap dia mau bertinju itu Bang, dia tuh pakai walaupun pakai celana petinju ya, celana boxing, celana boxer segini, terus nggak pakai baju. Terus cuma apa sih namanya yang menyelimuti petinju itu mantelnya gitulah ya. Nah itu terbuat dari songket.
terus kadang dia pakai tanja. Nah itu kan ya bukan baju dan celana Melayu gitu kan, telok belangak pada umumnya ya. Cuman kan itu tetap ada khas-khas Melayunya gitu. Jadi itu nggak hilang gitu. Ya itu menurut saya pribadi itu positif lah. Jadi seenggaknya anak-anak muda juga tahu kalau itu tuh, oh ini khas Melayu nih, ternyata boleh dipakai dipakai kayak gini demi memperkenalkan Melayu. Dimodif Ya, gitu ya. divariasiin. Kan ada juga yang bilang gini, budaya itu dikatakan budaya karena masa lampau dan tidak berubah. Kalau dimodif-modif udah nggak original katanya. Gitu ya, loh. budaya itu bersifat lampau gitu ya. Yang sekarang ini kalau kita ubah-ubah itu udah bukan budaya kita lagi. Iya, gitu. Gue kadang juga merhatiin statement atau argumentasi yang bilang gini, budaya itu juga bukan bicara tentang fosil. Fosil ini masa lalu yang tidak berubah gitu kan. Iya. Budaya ini juga tumbuh, berkembang, melekat pada orang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga baju-baju kebudayaan itu jadinya tuh dimodif, berubah atau apapun lah bentuknya. Kemudian ini juga ada kaitan dan relevansinya dengan lagu-lagu juga selain pakaian. Setuju. Kan kadang lagu-lagu tuh ada yang lagu Melayu murni atau lagu Melayu yang di aransemen dengan bahasa Inggris atau itu gimana dirimu ngelihatnya tuh? Masih menarik gak sih lagu Melayu original di kalangan anak muda yang mendengarkannya? Kalau Melayu original ini maksudnya yang abjadnya tuh dari awal sampai akhir tuh full bahasa Melayu gitu loh. Ya. Gitu kan? Gimana? Kalau kalau musik-musik itu sebenarnya tergantung selera ya. Bisa jadi menarik karena memang ada orang yang memang menghayati dari liriknya nih Bang. Oh liriknya dalam nih segala macam. Tep. Ada orang juga yang memperhatikan musiknya ya kan. Entah itu dari aransemen musiknya segala macam. Nah itu ada orang yang penting musiknya enak didengar gitu. Entah liriknya mau dia bahasa Melayu lama atau bahasa Melayu seperti Peramli itu. Tapi selama musiknya masih masuk di telinga dia atau ear catching gitu ya, membuat eargasm gitu. Nah itu masuk aja di dia. Apa contoh lagu yang paling asik ya? Anak Melayu yang kayaknya lagu Melayu original ini kayaknya disukai deh sama anak muda. Apa lagu apa? Lagu-lagu Peramli itu masih banyak disukai sih. Yang mana? Gurindam Jiwa itu. Terus coba contoh dong, refnya yang mana sih? Aduh saya lupa lagi. Ya. yang ingat dong. Yang kayaknya lagu Melayu ini kalau dinyanyiin tuh kayaknya kayak gue suka lah gitu. Kayaknya yang anak muda ini suka gitu. Ada gak? Iya. Anak muda gitu ya. Apa ya kalau vibes anak muda ya. Karena emang lagu Melayu itu kan lagu-lagu lama ya. Iya. Jadi susah dapetin satu ref. Yang kita dengarnya kita suka ya. Contoh dong. Ini ya Bang Nio mancing saya buat nyanyi aja. Pengen dengar. Ya apa ya? Satu lagu Melayu lah. Piramli juga. Oh ini Fatwa Pujangga tuh boleh. Coba refnya. Atau Seroja itu kan. Refnya gimana? Contoh yang Seroja ya. Iya. Mari menyusun. Tahu Bang kan? Iya, coba lagi. Seroja bunga seroja. Nah, atau Fatwa Pujangga itu. Iya, pernah dengar. Coba. Telah ku terima suratmu yang lalu. Wah, itu gua sering dengar lagu-lagu di undangan ya. Ya, kondangan ya. Di kondangan itu banyak tuh lagu-lagu kayak gitu tuh. Kondangan banyak ya, banyak kondangan. Atau misal ibarat air di daun keladi. Oh iya. Itu lagu-lagu ini. Lagu-lagu kondangan nih. Ya, mantap. Kan nuansanya orang tua banget gitu sebenarnya. Iya sih, tapi menarik. Nah, kan lagu-lagu gitu kan walaupun kita sering di kondangan ya, gue nggak tahu apa kebanyakan anak muda suka dengar atau nggak dengar gitu. Menurut lu banyak yang suka dengar? Atau jangan-jangan ini hanya di echo chamber dirimu aja yang karena orang Melayu? Itu mungkin ya, itu satu. Dan balik lagi kayak yang aku bilang pertama Bang, karena musik itu selera sebenarnya. Ada aja anak-anak muda yang suka-suka lagu kayak gitu. Ada aja juga banyak juga yang enggak, yang lebih ke EDM atau musik-musik DJ gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang tren-tren TikTok ini kan jedak-jeduk semua ya. Ada DJ Melayu gak sih? Ada aja pasti ya, cuma saya nggak tahu siapa gitu. Nggak ada. Tapi ada pernah denger DJ Melayu? Pasti ada DJ Melayu mah. Ada ya. Ya apalagi jedak-jeduk Melayu gitu, ada aja pasti di TikTok itu. Ada nggak sih lagu Melayu yang aransemennya tuh kayak anak muda ada akustik itu nggak sih? Itu Riau Ritem itu bagus. Oh gimana lagunya? Dia
nggak ada suaranya gitu. Jadi Jadi dia nggak ada vokal, sorry. nggak ada suara Jadi vokal. dia cuma kayak ritme aja, biola, akordion, gendang. Nah, gitu-gitu. Ini kayak di lobby Cuma hotel enak. ini suara-suara ini doang kan? Oh iya. Oke. Terus kayak ya penyanyi-penyanyi yang baru-baru ini tuh ada komedian Bang Hafiz itu. Nah, itu dia buat lagu Melayu tuh, tapi vibes-nya Sedago Mago ini ya. sedage itu Bang Hafiz itu. Nah, itu dia buat lagu Malu-Malu sama Gadis Melayu. Nah, itu kayak di saya itu air catching juga. Melayu TV udah buat lagu kayak gitu belum ya? Atau lagu-lagu kebangsaan Mas? Lagu kebangsaan aja. Melayu TV ini kan media informasi, ya kan, dan pusat pendidikan. Kok pusat pendidikan? Pusat informasi dan media pendidikan. Iya. Melayu TV itu gitu. Jadi kalau bicara lagu nih, ya bagus buat kayak, ya gue pernah dengar yang habis itu pernah lewat karena gue sering searching Melayu ya. Itu bagus juga tuh kalau host Melayu TV buat lagu-lagu kayak gitu ya. Bisa ya. Bisa. Jingle gitu bagus ya. Jingle gitu bagus ya. Oke. Ini masuk juga masih dalam kebudayaan, ini tentang sastra nih. Ini jarang banget nih. Ya. Apalagi ya mohon maaf tingkat literasi baca rendah gitu ya. Indonesia pada umumnya mungkin ya. Ya, itu data bilang begitu. Ini gue kutip dari Prof Stella ini. Cuman ini kaitannya dengan orang baca sastra ini. Ya. Dulu waktu saya SD di Batam, itu ada nama pembelajaran namanya Armel. Tahu Armel nggak? Armel nggak tahu ya? Armel itu Arab Melayu. Arab Melayu. Tulisan Arab, bacanya bahasa Melayu. Atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi tulisannya tulisan Arab gitu kan. Itu masih ada gak sih dalam pembelajaran terakhir ini yang dirimu perhatiin? Kalau di kurikulum sekolah itu udah gak ada ya. Terakhir kali itu kalau gak salah saya baca itu di Riau. Itu terakhir ya. Dan itu pun sekitar tahun. Dulu tuh mulok deh. Ya. Muatan lokal gitu deh. Dan itu pun akhir-akhirnya pas kita SD aja lah itu. Tahun-tahun berapa itu ya, 2010-an lah. Saya SD masih ada tuh Arab Melayu itu. Masih bisa lah. Di muloknya itu masih ada tuh Arab Melayu. Nah, kalau sekarang udah gak ada kayaknya. Nah, makanya itu sebenarnya agak disayangkan juga ya, hal-hal kayak gitu hilang gitu. Karena itu kan memang dimulai dari kecil kita kan, jadi mengenal tuh, oh ternyata huruf bahasa Melayu itu ada loh di Armelkan gitu, di Arab Melayukan gitu. Karena emang dari dulu kan seperti itu kan, entah itu di prasasti, entah di manuskrip zaman-zaman dulu, itu kan tulisannya kan memang pakai Arab Melayu. Iya. Itu. Cuma kalau sekarang dihilangkan itu sayang aja. Pelajaran itu pernah ada? Pernah ada. Malah saya itu di tempat kakek saya itu ada buku-buku syair-syair Armel gitu. Dia syair cuma menggunakan Arab Melayu. Itu banyak tuh kayak gitu. Ya dulu Gurindam 12 Raja Ali Haji itu pernah ditulis juga dengan Arab Melayu. Gitu. Cuma sekarang nggak banyak orang tahu juga kan Arab Melayu itu kan. Iya, gue menyadari itu Armel itu penting karena dulu itu namanya Kamus Eka Bahasa itu. Dia jadi bahasa Indonesia itu lahir dari Kamus Eka Bahasa tulisannya Maritim Raja Ali Haji. Yeah. Jadi lahir dari sana. Terus tuh di sana banyak Armel setahu gue. Ada arsip-arsipnya Armel dan itu jadi dasar bahasa Indonesia tuh. Bener. Cuman Armelnya sekarang udah nggak tahu gue apakah masih ada atau nggak ada ya. Dulu gue SD ada, setelah itu nggak ada lagi gitu kan. Dan yang Gurindam itu kadang itu di bahasa Indonesia, nggak tahu di daerah lain ya. Waktu di Riau sama di Kepri, waktu di tempat saya itu ada belajar Gurindam 12. Gurindam 12 itu ditulis di dinding-dinding sekolahan. Kalau di Kepri sama di Riau tuh. Jadi kayak quotes gitu ya. Jadi kayak quotes gitu. Tapi dirimu tahu kan Gurindam 12? Iya, tahu. Ada yang hafal enggak liriknya? Ada yang hafal enggak? Saya enggak hafal lagi. Oh, enggak hafal ya, enggak hafal. Abang hafal enggak? Tada. Saya tahu, saya hafal. Iya, itu karena memang isinya kan nasihat. Petua. Rata-rata kan orang Melayu itu suka menulis nasihat biasanya. Petua, nasihat gitu-gitu kan. Bagi orang-orang tua ya. Iya. Raja Ali Haji ini kan juga dinobatkan Bapak Bahasa Indonesia juga kan. Karena memang dari dia lahir-lahirlah bahasa Indonesia yang kita kenal jadi sekarang. Jadi kalau ada orang ngaku sastra nggak tahu Bapak Maritim Raja Ali Haji ini perlu dipertanyakan nggak sastranya kan. Nah ini juga nih masih dengan kaitan sastra. Apa sih namanya, puisi. Puisi Senandung Melayu itu kan ada juga. Iya. Atau pantun Senandung Melayu. Sekarang kan pantun udah universal ya. Iyalah pasti. Semua orang udah bisa pakai pantun gitu.
Tapi lu kan ada puisi juga tuh. Menurut host Melayu TV nih ya masih muda ini, penggunaan puisi, penggunaan pantun di era saat ini itu masih sering nggak menurutmu dipakai? Kalau untuk pantun mungkin masih sering dipakai ya, apalagi kalau di acara-acara besar, misal pejabat-pejabat itu pasti kadang ada aja pakai pantun gitu, entah Ya, ini kan pembukanya, tujuan biar jenaka aja kan. entah penutupnya gitu-gitu. Maka kalau dalam kehidupan sehari-hari kayaknya ya kayak yang Indra Jegel bilang lah ya, kelamaan kalau pakai pantun itu. Iya. Kalau mau ngapa-ngapain, rumah udah kebakaran duluan masih pakai pantun gitu kan. Iya. Yang petir bukan sembarang petir itu. Nah itu kalau penggunaan sehari-hari. Cuman kalau memang dalam hal-hal tertentu itu kayak syair, itu lebih ke kalau sekarang itu jarang ya kalau pakai syair-syair Melayu ya. Kalau syair Melayu, senandung Melayu itu kan harus dilagu-lagukan. Kayak Assalamualaikum. Bisa, Nah gitu gitu. tuh terlalu panjang gitu. Orang-orang sekarang kan apalagi anak-anak senja yang puitis-puitis ini ya, sajak-sajak ini kan ya, mereka ya sajak-sajak cinta aja dengan bahasa-bahasa yang entah itu ringan atau bahasa-bahasa dengan diksi tinggi. Nah itu ya kayak gitu aja. Cuma kalau syair atau senandung Melayu ya terbatas penggunaannya di event-event Melayu aja mungkin. Kalau di kehidupan sehari-hari dalam skala nasional gitu ya jarang dipakai. Jarang dipakai. Jarang dipakai. Sekarang kita mau bahas makanan. Aduh. Apa makanan yang sama antara Melayu Nusantara Indonesia sama Melayu Malaysia, tahu nggak lo? Tahu nggak dirimu, tahu nggak? Antara Melayu kita Sama di Melayu Nusantara Malaysia, iya. sama Melayu Malaysia. Iya, apa benang merah makanan yang ada muncul di sana? Saya takut mengklaim kalau hal-hal kayak gini ini seram bos. Soalnya kalau kita bilang ini nanti dibilang itu Tapi dari di Malaysia ada ikan baung nggak ya buat ikan asam pedasnya? Apa? Ada ikan baung gitu nggak sih? Kan tahu ikan baung Ya, ikan sungai gitu. Ikan baung gitu ya. Iya, ada nggak sih? Nggak ada ya? Ada mungkin, tapi nggak tahu mereka ngolahnya kayak gimana mungkin iya, ya. Tuh. Iya. Kalau masalah variasi ikan ya pasti di mana-mana ada lah. Iya. Tropis juga gitu kan. Ya, tapi apa kira-kira satu makanan yang sangat menghubungkan? Ini bukan kita membandingkan tapi menghubungkan sebagai saudara ini kan. Iya. Melayu ini kan bukan suku. Melayu ini apa? Bangsa. Mantap. Apa yang satu bangsa ini makanannya sama? Oh saya ngeri sih bang sebenarnya. Cuma Mungkin kalau nasi menurut- lemak kali. nasi lemak itu ya. Nasi lemak. Jadi di sini ada, di sana juga ada gitu kan. Nasi Walaupun lemak. di kita nggak terlalu gimana tuh. Nasi lemak, nasi uduk kali gitu ya. Iya, jatuhnya sama Nasi- kayak Nasi lemak liwet. tau gak sih nasi lemak? Sama gak sih sama nasi uduk? Mirip-mirip. Ya mirip-mirip sama aja kayak nasi liwet yang Iya. sudah bikin gitu. Iya mirip-mirip. Tapi nggak tahu ya. Nah ya kalau bener-bener yang menyatukan Melayu itu satu makanan gitu yang menyatukan Melayu Indonesia dan Nusantara gitu. Perikanan sih paling asam pedas itu kayaknya mereka juga bikin gulai-gulai ikan gitu bang. Iya. Saya lihat ada di TikTok itu pernah lewat saya itu rumah atap kuning. Nah, itu mereka gulai-gulayan ikan juga. Apa rumah atap kuning? Rumah atap kuning itu Di mana nih? dia di Malaysia. Oh di Malaysia. Di Kedah atau di mana gitu. Saya lupa. Koreksi ya kalau salah. Cuma ya itu mereka menghidangkan hidangan khas Melayu. Cuma yang saya lihat itu gulai kepala ikan gitu-gitu. Itu aja. Kalau kita kan ya asam pedas kan, asam padeh kalau di Padang gitu. Kalau di Jambi, di daerah-daerah Jambi, Riau itu pasti juga di Melayu Pontianak, Kalbar juga itu ada namanya tempoyak. Durian. Yang olahan durian itu. Tempoyak itu. Nah itu banyak juga tuh Melayu-Melayu yang mengkonsumsi itu. Maksudnya sama gitu. Kalau di Malaysia saya kurang tahu. Karena memang kebetulan saya juga belum pernah keluar negeri. Oh iya mantap. Gitu. Tapi Apalagi kan Malaysia. main TikTok liatnya Malaysia kan. Main Instagram ini. Jadi belum sempat explore banyak gitu sebenarnya. Dari panjangnya cerita tadi gitu ya. Makin hari menurutmu kebudayaan Melayu makin relevan gak untuk anak muda? Atau sebenarnya makin hari makin tersisihkan? Karena gak berubah kebudayaannya. Atau tetap di situ aja gitu? Ada yang bilang Bang Leo, ada yang bilang Melayu itu tidak terpisahkan dari Islam, ya kan? Selama dia itu Islam dan dia itu tinggal di daerah Semenanjung itu dia itu pasti Melayu, tuh. Jadi kalau dia beragama Islam anak muda ya, itu nggak akan dan dia masih Islam, nah itu masih disebut Melayu. Entah itu kalau ditanya tadi pertanyaannya Melayu itu apakah semakin relevan dengan kehidupan sekarang ya, atau semakin kita sini makin relevan gak? Apa tersisihkan? Kalau jawaban
paling aman menurut saya. Yaitu selama kita memegang teguh keimanan, ya akan terus tetap Melayu. Itu. Karena yaitu Melayu tidak terpisahkan dengan Islam dan Islam tidak terpisahkan dengan Melayu gitu. Itu kalau ya jawaban paling aman lah sebenarnya. Oke. Terus kan Melayu TV dan dirimu juga sebagai host kan setiap hari yang diangkat isu Melayu TV kan. Isu Melayu TV, isu Melayu kan di berbagai sosial media gitu. Benar. Apa goalsnya, apa tujuannya sebenarnya? Goals kita di Melayu TV khususnya ya kita terus mempertahankan kehadiran budaya Melayu aja sih Bang. Sehingga generasi-generasi yang akan datang di bawah kita ini, kita kan juga masih muda lah istilahnya. Tapi yang lebih di adik-adik kita itu lebih masih mengenal budayanya gitu, tidak hilang. Bayangin aja lah kalau nggak ada satupun media yang mengangkat tentang sebuah kebudayaan gitu. Entah itu melestarikannya atau apa, itu nggak ada sama sekali tuh. Gimana adik-adik kita di bawah-bawah kita nanti mengetahui budaya sebelum dia, budaya yang dibawa dia sejak lahir. Entah itu dia sebagai Melayu kah, sebagai Jawa kah, sebagai Sunda kah, tapi nggak ada nih satupun media, apapun medianya lah ya, itu nggak mengangkat tentang kebudayaan dia. Dia nggak akan tahu tuh tentang kayak adik-adik kita aja lah udah nggak tahu nanti tentang apa baju, apa pakaian adatnya, apa namanya kuliner-kulinernya segala macam. Itu nggak akan ada yang tahu kalau nggak ada yang angkat. Kita melestarikan budaya itu sih. Mantap. Tugas Melayu TV ya. Mantap bro ya. Imamul Fikri. Bukan tugas Melayu TV aja sebenarnya, tugas kita semua untuk melestarikan budaya kita semua. Entah itu ada Jawa, Sunda atau segala macam lah. Pantun dulu dong Ria sebelum kita tutup. Pantun dulu, masa host Melayu TV gak bisa pantun ya? Hari ini gue nanya-nanya nih kan. Coba host pantun dulu Rio Imamul. Pantun ya. Pantunnya ya Bang, karena ini kita masih di awal-awal tahun 2025 ya. Mungkin saya masih pengen mengucapkan Happy New Year atau Selamat Tahun Baru ya. Menurut saya itu memendam rindu tak perlu lama. Cantik. Ya kan. Agar cinta terus membara. Cantik. Selamat Tahun Baru 2025. Mantap. Semoga kita selalu bahagia dan sejahtera. Oke. Tangan dong. Sudah. Bang Bel ada pantun gak nih kira-kira? Tak ada. Ubur-ubur ikan lele. Mantap le. Ya. Ubur-ubur ikan lele itu lagi naik tuh bang sekarang. Naik, kan lagi. Makasih banyak ya bang. Saya juga makasih nih bang. Oke. Saya baru ini kayaknya banyak ditanya-tanya ya. Karena saya yang biasa nanya orang. Oke, mantap. Apa bang juga mau saya tanya-tanya nanti? Tidak usah. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak teman-teman Melayu TV. Makasih banyak teman-teman Melayu TV.